Jamaah Haji Indonesia akan melewati perjalanan panjang dari kampungnya menuju asrama embarkasi untuk terbang ke Saudi menjalankan ibadah haji. Subscribe Spirit Haji Mabrur agar lebih semangat berkarya menghasilkan konten bermanfaat. Jazakumullah subscriber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Spirit Haji Mabrur. Info Haji 2022. Dalam hitungan beberapa hari ke depan, kloter pertama jamaah haji Indonesia akan mulai berangkat ke Saudi pada 4 Juni 2022. Dulu, jamaah haji melewati waktu berbulan-bulan menggunakan kapal laut untuk menuju Baitullah. Meski menggunakan pesawat, saat ini jamaah akan melalui perjalanan jauh untuk menjalankan ibadah haji di Tanah Suci selama 40 hari. Tangis air mata dari keluarga mengiring jamaah untuk menggapai haji mabrur. Inilah poin penting penerbangan jamaah haji Indonesia. Mengangkut jamaah haji reguler. Pada masa operasional haji tahun 1443 Hijriah 2022 Masehi, pemerintah Indonesia akan memberangkatkan 93.781 jamaah haji reguler dan petugas kloter. Petugas kloter atau kelompok terbang adalah mereka yang menyertai jamaah selama penerbangan haji. Setiap kloter ada 4 petugas terdiri atas ketua kloter, pembimbing ibadah, dan 2 petugas kesehatan. 2 maskapai penerbangan. Sampai saat ini, penerbangan jamaah haji dan petugas kloter Indonesia masih menggunakan 2 maskapai setelah melalui proses tender. Garuda Indonesia akan membawa 47.915 jamaah haji dan petugas kloter, atau 51% dari jamaah haji reguler dari 9 embarkasi. Sementara Saudi Arabian Airlines akan membawa 45.866 jamaah haji dan petugas kloter atau 49% dari 5 embarkasi haji. Pemberangkatan jamaah haji akan dilaksanakan selama 30 hari masa operasi penerbangan dari asrama embarkasi menuju Arab Saudi. Kloter pertama berangkat pada 4 Juni 2022 dengan tujuan Bandara Madinah. Kloter terakhir berangkat pada 3 Juli 2022 dengan tujuan Bandara Jeddah. Sementara pemulangan jamaah haji juga berlangsung selama 30 hari dari Arab Saudi menuju asrama debarkasi. Kloter pertama pulang dari Bandara Jeddah menuju tanah air pada 15 Juli 2022. Kloter terakhir pulang dari Bandara Madinah menuju tanah air pada 13 Agustus 2022. Pesawat khusus haji. Pesawat memang khusus untuk mengangkut jamaah haji dan tidak membawa penumpang komersial. Garuda misalnya mencarter pesawat khusus selama musim haji. Berangkat membawa jamaah dan saat pulang dari Saudi, pesawat tidak mengangkut penumpang kecuali air zam-zam. Jadi penerbangan khusus haji dihitung 2 kali penerbangan Indonesia-Saudi pergi pulang, sehingga biaya penerbangan
mencapai 29,5 juta rupiah. Biaya direct cost inilah yang real dibayar jemaah haji Indonesia. Terbang langsung. Enaknya jemaah haji reguler akan terbang langsung ke Jeddah dan Madinah, kecuali pesawat kecil seperti dari Solo yang akan mengisi bahan bakar sejenak di Padang. Perjalanan dari Jakarta Jeddah akan ditempuh sekitar 9,5 jam. Sementara penerbangan yang membawa jamaah haji khusus ada yang harus transit di negara lain bergantung jenis pesawat. Tipe pesawat. Garuda Indonesia akan mengangkut jamaah haji Indonesia dengan pesawat tipe Boeing 777-300 dan Airbus 330-300 yang berukuran lebih kecil dengan penumpang lebih sedikit berkapasitas 360 kursi, seperti dari Bandara Adi Sumarmo Solo. Sementara Saudi Airlines mengangkut jamaah haji Indonesia dengan pesawat tipe Boeing 747-400 dan 777-300 yang memiliki kursi 410 hingga 450. Jamaah haji Indonesia akan berangkat dari embarkasi dan pulang ke debarkasi melalui 13 bandara. Sebelum berangkat dari bandara, jamaah tinggal di asrama haji sehari. Nah, jamaah dari provinsi yang memiliki asrama haji akan langsung menuju bandara, seperti jamaah Bengkulu dan Jambi langsung menuju ke Bandara Minangkabau tanpa perlu masuk ke asrama haji Padang. Sementara jamaah haji dari Riau, Kepulauan Riau dan Kalimantan Barat akan datang terlebih dahulu di asrama haji Batam sebelum terbang melalui Bandara Hang Nadim. Jamaah haji Indonesia, misalnya dari Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, akan menempuh perjalanan 4 jam lewat jalan tol menuju asrama haji Solo. Sementara jamaah dari kampung, seperti dari Kecamatan Salem, akan menempuh perjalanan melewati gunung untuk sampai ke Brebes sebelum berangkat bersama jamaah lain menuju Solo. Nah, apalagi jamaah dari kabupaten, dari kampung di Papua, menempuh perjalanan panjang dari kampungnya menuju bandara di Papua sebelum terbang ke ujung pandang dan akhirnya menuju ke Arab Saudi. Jamaah haji yang datang dari berbagai negara yang jauh, termasuk jamaah haji Indonesia, adalah tamu Allah. Allah membanggakan umatnya di hadapan majelis malaikat seraya berfirman, "Lihatlah hamba-hambaku ini. Mereka datang dari tempat-tempat yang jauh. Rambut mereka kusut dan mereka mengharapkan rahmatku." Subscribe Spirit Haji Mabrur untuk info bermanfaat. Semoga Allah mudahkan ke Baitullah.